Minggu adik-adik. Adik-adik, hari Minggu ini kita akan mengikuti ibadah sekolah Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kalian itu semua adik-adik kayaknya sehat-sehat semua ya adik-adik. Kakak Sherly bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik kakak. Oke, Kak Horma? Baik kakak. Baik. Adik-adik semua kalian dari sini cantik-cantik, ganteng-ganteng deh. Kayaknya sudah mandi semua kan adik-adik? Adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah Minggu kan adik-adik ya? Yuk kita ikut ibadah sekolah Minggu. Disiapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan alat tulisnya. Kakak di sini bertiga mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi 3 buah lagu. Yang pertama Happy Ayaya, yang kedua Kasih Yesus, yang ketiga Yesus Kekasihku. Oke, kasih waktu ya adik-adik ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersorak-sorai dengan sukacita. Happy
Adik-adik, kita memasuki ibadah. Sebelum memasuki ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, pada pagi ini Kau masih memberikan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapa, Kau mengetahui ya Bapa hati, jiwa kami masing-masing anak sekolah minggu. Berkati kami Bapa, biarlah kami boleh jadi anak-anak terang, anak-anak yang boleh mendengarkan firman-Mu dan menyanyi puji-pujian dengan sukacita. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu. Jadilah yang terbaik Bapa, menurut-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semuanya yang di rumah berdiri, yuk kita bernyanyi Sejak Ku Kenal Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa dan ikuti saya. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jalan kenarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Silakan dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, minggu tanggal 23 Agustus 2020, yang tertulis pada kita ke-7 dan yang ke-8. Demikian bunyinya. Kita ke-7, jangan engkau berzina,
kita di dalam jangan engkau mencuri. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdua sama-sama ikuti saya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pengakuan dosa ya adik-adik. Semuanya berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 ditambah ayat 3. Silakan berdiri, kita berdua untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdua dan ikuti saya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan. Sekolah ini Tuhan Republik ini undang untuk berdiri dan marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Kakak minta adik-adik duduk yang manis ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu kita bagi kami. Amin.
Tuhan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di hari sampai selama-lamanya, karena Engkau Tuhan satu-satunya yang mau disembah dan dipuji dunia dan semua orang. Tuhan Allah Bapa kami mau menerima firman-Mu ini untuk khotbah sekolah minggu Hadami Biduri pada minggu hari ini. Kiranya di dalam roh, di dalam kuasa, serta kami sirami kami dalam firman-Mu yang baik, dan kuatkan anak-anak ini supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, anak yang sopan dan taat pada firman Tuhan. Terimalah sembah kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu tanggal 23 Agustus 2020, yang tertulis pada kitab Markus pasal 8 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikianlah firman Tuhan buat anak sekolah minggu pada minggu hari ini. Sekarang kakak mau ajak kalian semua melakukan satu permainan, yaitu menyusun puzzle. Menyusun puzzle ini kita akan tebak tokoh Alkitab. Nanti kakak akan kasih clue-nya atau petunjuknya. Adik-adik di rumah tebak ya, kira-kira siapakah yang akan kita lihat di gambar ini. Kita mulai adik-adik. Siapakah aku? Aku seorang laki-laki. Kira-kira siapa ya adik-adik? Kita lihat yuk petunjuknya. Aku disebut juga Raja Damai. Sudah ada yang bisa tebak? Kita tempel gambar yang kedua. Lalu yang ketiga, aku disebut juga Alfa dan Omega. Kira-kira siapa ya? Mungkin adik-adik di rumah sudah bisa tebak ya sayangnya. Pasti sudah ada itu, apalagi yang kelas besar ya. Kita tempel yang berikutnya. Clue yang terakhir, aku disebut juga juru selamat manusia. Sudah ada yang bisa tebak? Kakak yakin pasti sudah ada yang tebak. Adik-adik semua, anak-anak hebat, anak-anak pintar. Siapa dia adik-adik? Siapa? Wah, memang sih kakak tidak
bisa mendengar secara langsung, tapi kakak yakin dan percaya kalian semua pasti bisa menebaknya. Jawabannya siapa adik-adik? Ada yang disebut Yesus. Benar, namanya Yesus. Kita tempel yang terakhir. Iya, betul sekali adik-adik. Ini adalah gambar Yesus. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih untuk semangatnya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik semua, siapakah Yesus bagi adik-adik semua? Siapakah Yesus itu adik-adik? Mungkin adik-adik yang di rumah ada yang jawab, Yesus itu gembalaku, Yesus itu Raja Damai. Ada juga yang jawab, Yesus itu sahabatku. Nah, ada lagi yang jawab, Yesus itu juru selamatku. Ya, betul adik-adik, semua jawaban adik-adik itu benar. Adik-adik, pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan-jalan di perkampungan di Filipi. Nah, adik-adik masih ingat nggak nama murid-murid Yesus? Yuk, mari sama-sama kita sebutkan satu-satu yuk. Di antara murid-murid Yesus ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Matius, ada Yakobus dan yang lainnya. Nah, di tengah perjalanan itu adik-adik, mereka lagi asik berjalan-jalan. Tiba-tiba Yesus bertanya kepada semua murid-muridnya, murid-muridku, kalian pernah dengar apa ya pendapat orang tentang saya? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus saling melihat satu dengan yang lain. Nah, di antara murid-murid Yesus ada yang bilang, Yesus, saya pernah dengar ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Dalam Yesus, oke. Terus yang lainnya juga bilang, Yesus, aku pernah dengar pendapat orang yang bilang Yesus itu adalah Elia. Murid Yesus yang lain menjawab, aku pernah dengar pendapat orang Yesus itu adalah Nabi. Ya, benar adik-adik. Pendapat orang tentang Yesus itu, Yesus ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, dan Nabi. Benar adanya. Karena apa? Yesus juga melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan Yohanes, Elia, dan Nabi. Yesus memberitakan firman Tuhan. Yesus melakukan mukjizat. Yesus juga bernubuat. Seperti contoh mukjizat yang pernah dilakukan Tuhan. Hal yang luar biasa yang pernah dilakukan Yesus adalah memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau dipikir-pikir adik-adik, mana mungkin? Cuma segitu cukup. 5.000 kan banyak adik-adik ya. Banyak lah adik-adik 5.000 itu. Banyak ya. Tapi sungguh luar biasa. Hal yang tidak mungkin bagi kita manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, mukjizat yang lainnya, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat. Itulah contoh mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan. Nah, setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan. Mereka berjalan-jalan lagi. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tadi kan itu pendapat orang tentang saya. Sekarang bagi kalian, siapakah saya ini? Kata Yesus. Wah, murid Yesus pada memikirkan jawabannya, kira-kira apa yang akan mereka sebutkan. Tiba-tiba salah satu murid Yesus itu yang bernama Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Mesias itu apa ya adik-adik? Nah, Mesias itu adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dan
menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, seperti mujizat-mujizat Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, begitu juga berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Walaupun kita sering melakukan kesalahan atau berbuat dosa, misalkan berbohong, mencuri, tidak patuh sama orang tua, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Misalkan seperti hari ini, adik-adik semua bisa ikut sekolah minggu, bisa bangun dari tidurnya tadi pagi dengan keadaan sehat. Kita bisa berkumpul, walaupun berkumpulnya di rumah masing-masing, sama-sama kita mengikuti kebaktian, itu karena penyertaan Tuhan. Dari situlah kita bisa mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus, kasihnya sangat luar biasa kepada kita. Bisa kita bayangkan adik-adik, kita tidur semalaman, antara ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam. Kita tidurnya enak sekali tidurnya. Pagi-pagi kita bisa bangun dengan segar, bernafas, dikasih umur yang panjang, kita sehat, bisa beraktivitas. Ada yang ikuti sekolah minggu. Nah, besok ada yang sekolah, walaupun adik-adik masih sekolah dari rumah, semuanya masih online, tapi Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan, adik-adik semua. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita sudah mengenal betapa besar kasih Tuhan, kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, karena tadi kita sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, Yesus itu adalah sahabat kita. Nah, kalau kita punya sahabat kan, kita nggak mau ya menyakiti hati sahabat kita. Adik-adik punya sahabat kan? Pasti ada yang bilang best friend, ada yang bilang sohib. Nah, itulah istilah sekarang. Pasti adik-adik semua punya teman dekat ya, teman cerita, teman bermain. Adik-adik tentu tidak mau dong sahabatnya itu atau temannya itu sedih kan karena perbuatan kita yang tidak baik. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan sedih kalau kita umat pilihan Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak patuh, kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita malas berdoa, kadang malas sekolah minggu, lupa mengucap syukur. Waduh, sedih Tuhan Yesus itu adik-adik. Oleh karena itu, hari ini kita sudah diingatkan, berarti sebagai anak Tuhan, sebagai sahabat Allah, kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan melakukan hal-hal yang baik. Jadi sampai di sini dulu firman Tuhan. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan, apalagi saat ini adik-adik masih belajar dari rumah, banyak melihat handphone atau laptop. Jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi supaya kita semua sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyampaian firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus untuk berkat yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami tidak mau mengecewakan Engkau Bapa. Ajar kami, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu. Hari ini Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk kakak guru sekolah minggu kami Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, Kak Lita yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus. Berkati Kak Lita Tuhan dengan umur yang panjang, kesehatan. Berkati Kak Lita dalam pelayanannya dan kehidupannya sehari-hari Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Ada Shalomita yang berulang tahun di tanggal 21 Agustus, Ira di tanggal 21 Agustus, dan Seris di tanggal 23 Agustus. Berkati anak-anak kami ini Bapak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang patuh kepada orang tua. Berkati juga orang tua dari anak-anak kami Tuhan menjadi orang tua yang
bijaksana yang Kristen Tuhan dalam mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Berkati anak-anak kami juga di sekolah Tuhan supaya bisa mereka mengikuti pelajarannya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, seluruh jemaat kami dan seluruh para halalu kami Tuhan di gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, supaya tetap bisa kami beribadah dengan baik. Berkati juga Tuhan negara kami yang saat ini Tuhan, bahkan seluruh dunia yang masih dilanda virus corona ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau yang menjagai negara kami Tuhan, supaya kami semuanya baik-baik saja dan bisa melewati pandemi ini Tuhan dengan tetap berpengharapan penuh kepadamu. Berkati Tuhan tim-tim medis kami Bapa, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim kesehatan atau tim ahli Tuhan yang sedang melakukan penelitian untuk vaksin corona ini Bapa. Kami berdoa padamu Tuhan, berkati mereka Tuhan melalui pengetahuan yang mereka miliki, supaya vaksin corona ini Tuhan bisa segera ditemukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita pengakuan dosa, dan kita saatnya mau selesai ibadah. Namun untuk lagu yang terakhir kita bernyanyi bersama-sama yang bersuka cita. Tapi kalau boleh adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepas
kami undang untuk berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kerajaan Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Saat ini kita tiba di pengumuman aktivitas sekolah minggu di minggu ini. Untuk PG dan TK kita nanti minta tolong sama orang tua digambarkan salib, tidak harus seperti ini, bisa model salibnya yang lain. Setelah itu salibnya akan ditempelkan dengan kertas-kertas, bisa warna-warni, bisa kertas koran, bisa kertas padi seperti ini yang sudah digunting adik-adik. Nanti salibnya, kertasnya ini ditempel di salibnya ya adik-adik. Itu untuk PG dan TK. Untuk kelas 1 dan 2 nanti di grup WA kakak sekolah minggunya akan membagikan aktivitas ini, menemukan 5 kata atau gelar atau sebutan untuk Yesus Kristus. Misalkan Rabi, adik-adik akan menemukan kata-katanya di dalam susunan huruf-huruf ini. Nanti adik-adik tuliskan, dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Temukan 5 kata untuk kelas 1 dan 2. Untuk kelas 3 dan 4 aktivitasnya sama adik-adik, menemukan sebutan Tuhan untuk Tuhan Yesus. Tetapi kalau untuk 3 dan 4 menemukan 12 kata. Nanti jawabannya dituliskan dan dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Nah, untuk kelas 5 dan 6 coba adik-adik sebutkan dengan bahasa atau pemahaman adik-adik sendiri, siapakah Yesus dalam kehidupan adik-adik? Siapakah Yesus itu buat saya? Nanti dituliskan di kertas, setelah itu dibacakan, lalu dikirimkan ya adik-adik videonya ke kakak sekolah minggunya. Untuk pengiriman semua aktivitas ini di grup WA
kita share informasinya. Sekian untuk aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik.